Nah, sistem dan lingkungan itu apa sih sebenarnya? Dua hal yang berkaitan dengan perpindahan energi adalah sistem dan lingkungan. Tadi kan ini sudah bilang ya, kalor itu merupakan energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu antar siapa? Antara sistem dan lingkungannya. Sistem bisa diartikan sebagai bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian. Lingkungan adalah bagian alam semesta di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Misalnya tadi kita ada api unggun. Nah, api unggun ini adalah sistemnya atau yang menjadi pusat perhatian kita. Lalu, siapa lingkungannya? Lingkungannya adalah manusia, udara, tanah. Lalu dari mana nih perpindahan kalornya? Dari api unggun ke udara sekitar dan ke badan kita. Artinya, kalor itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Lalu ada juga nih proses yang kedua, yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis bisa kita anggap sistemnya itu adalah tanaman. Yang menjadi pusat perhatian kita kan adalah tanaman. Nah, tanaman ini adalah sistem, lalu lingkungannya siapa? Ada cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan tanah. Nah, kalau seperti ini, perpindahan kalori dari mana? Tentu saja dari lingkungan ke sistem. Karena panas matahari berasal dari lingkungan dan ditangkap oleh sistem yaitu tanaman. Ya, jadi sistem pun bisa menerima kalor ataupun melepaskan kalor. Kalau yang di api unggun sistemnya ini melepaskan kalor, kalau yang di fotosintesis sistem menyerap kalor karena panas dari lingkungan mengalir ke sistem. Jenis-jenis sistem digolongkan berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Kita lihat gambar 3 wadah yang ada di sini. Yang pertama ada cangkir kopi yang ya sudah biasa saja. Lalu ada cangkir kopi yang ditutup pakai suatu wadah. Lalu yang ketiga ada termos. Apa sih perbedaan dari ketiga sistem ini? Sistem yang pertama disebut sistem terbuka, yang kedua disebut sistem tertutup, dan yang ketiga disebut sistem terisolasi. Kita lihat di sini. Yang menjadi sistem adalah air kopinya ya. Air kopi atau air tehnya. Air teh. Atau air kopi yang menjadi sistem. Lingkungannya siapa? Lingkungannya ada itu ada udara, ada gelas, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan sistem terbuka kita lihat. Sistem terbuka ini ciri-cirinya ada uap yang keluar nih, ada uap yang keluar. Yang mana ini adalah uap air teh. Nah, berarti pada sistem terbuka masih memungkinkan adanya perpindahan materi. Karena uap air tehnya itu keluar-keluar. Dan kalau kita pegang gelasnya, pasti gelasnya terasa panas kan di tangan. Nah, kita tahu bahwa sistem ini adalah air teh, sedangkan gelas yang kita pegang itu adalah lingkungan. Berarti panasnya itu berasal dari mana? Berasal dari air teh kan? Nah, karena air tehnya ini panas, dia menyalurkan kalornya ke lingkungan, yaitu ke gelas. Makanya masih bisa terjadi perpindahan kalor. Nah, untuk sistem terbuka berarti memungkinkan adanya perpindahan materi dan perpindahan kalor. Nah, untuk sistem tertutup seperti apa? Kita lihat wadahnya ini tertutup.
Nah, nggak ada yang bocor kan? Berarti air tehnya itu aman tersimpan di dalam gelas. Oke, berarti materi tidak bisa pindah dong. Nah, untuk di sistem tertutup sendiri berarti nggak ada perpindahan materi. Terus kalau misalnya kita pegang gelasnya masih panas atau enggak nih? Nah, ternyata tetap ya kalau kita pegang gelasnya masih berasa panas. Berarti masih ada perpindahan kalor di sistem tertutup. Bagaimana dengan sistem terisolasi? Kalau sistem terisolasi kita lihat di sini air tehnya sudah tersimpan di dalam termos. Nah, kalau kita pegang termosnya juga nggak berasa panas kan? Maksudnya panas dari air teh itu nggak berasa dan tidak ke transfer ke termos ini. Nah, berarti di sini tidak ada perpindahan kalor. Nah, lihat sistem terbuka memungkinkan terjadi perpindahan materi dan kalor. Sistem tertutup mungkin terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Sedangkan sistem terisolasi tidak mungkin terjadi perpindahan materi dan kalor karena sudah sangat tertutup. Nah, kebanyakan reaksi kimia itu terjadi dalam sistem yang terbuka.